Awal mula saya mendirikan Moyayasa Bakery pada tahun 2015. Setelah lulus dari kuliah saya yang berstudi teknologi pangan di Unika Sugio Pranoto, saya berpikir untuk membuka wirausaha sendiri. Saya memilih industri bakery ini karena sesuai dengan bidang studi yang saya ambil, yaitu dalam bidang pangan. Pertamanya saya mencoba untuk membuat kue kering. Kue kering itu musiman saya buat pada saat Lebaran. Pada saat Lebaran, saya berpikir untuk memvariasikan kue kering klasik menjadi kue yang sangat beragam. Kemudian saya mencoba mengkreasikannya menjadi 16 variasi kue kering. Di antaranya dari kue nastar yang klasik yang isinya hanya nanas, saya kreasikan menjadi isi durian, isi coklat, isi keju, isi kismis, dan lain sebagainya. Saya berpikir untuk memvariasikan tersebut agar bisa menambah nilai tambah dari kue kering itu sendiri. Kemudian kue kering itu saya promosikan melalui dari mulut ke mulut. Terus ada beberapa sosial media dan alhamdulillah kue kering tersebut lumayan diminati. Sampai tidak di luar dugaan, kue kering tersebut selama Lebaran hampir terjual 1000 toples. Kemudian saya berpikir kalau kue kering itu kan bisa dijualnya selama Lebaran, laris-larisnya. Tapi kalau hari biasa kurang minatnya. Kemudian saya berpikir kembali untuk mempelajari bakery, yaitu roti manis. Produk bakery lain yaitu contohnya seperti roti manis. Saya mengambil kursus untuk belajar roti manis. Setelah saya bisa, saya coba, saya praktekkan, memang tidak semudah saat melihat kursus. Roti manis itu kita memang rumit ya, tingkat kekalisannya, kalau kurang sedikit rotinya bantat, tidak mengembang, cuaca juga mempengaruhinya. Tapi saya bertekad, saya terus berusaha membuat roti manis. Kemudian setelah mencoba, akhirnya berhasil. Saya pertama promosi di warung-warung. Saya waktu itu membuat roti manis yang harganya murah. Saya memberikan tester dulu kepada warung-warung, terus kemudian mereka banyak yang suka, akhirnya mereka mengorder roti saya. Kemudian waktu itu saya hanya isi roti manis dengan isian biasa saja. Kemudian saya tingkatkan kembali, saya meningkatkan kualitas roti manis saya menjadi ada roti pisang coklat, pisang keju, pisang kismis, dan lain sebagainya. Kemudian saya memberanikan diri untuk mempromosikannya ke Indofood. Di Indofood saya ada 3 cabang di Indofood: mie, Indofood bumbu, dan Indofood yang dikecap. Semuanya menyukainya. Setiap minggu roti saya alhamdulillah laris dan habis. Kemudian setelah dari Indofood, saya mencoba kembali untuk mempromosikan ke Aneka Jaya. Setelah itu diterima oleh Aneka Jaya dan alhamdulillah juga lumayan. Kemudian setelah ke roti manis, saya berpikir lagi untuk berinovasi kembali. Tidak hanya roti manis, saya berpikir apa ya produk yang bisa dijual di semua kalangan, dari anak kecil sampai orang dewasa itu suka gitu.
saya berpikir donat, tapi saya nggak mau donat yang biasa. Saya ingin memvariasikan donat saya. Terus saya berpikir untuk membuat donat bomboloni. Donat bomboloni itu sendiri adalah donat klasik, tapi kita variasikan menjadi donat yang modern. Donat bomboloni bentuknya tidak bulat bolong, tetapi bulat penuh dengan disuntikan filling ke dalamnya dan dibalur gula. Filling tersebut bisa divariasikan berbagai macam rasa sehingga orang banyak yang menyukainya. Pertama, saya menjual donat saya ke sekolah-sekolah. Kemudian saya juga menjualnya ke jajanan snack yang di jalan-jalan itu, dan antusias mereka lumayan. Setelah itu saya mencoba untuk mengupdate donat saya ke sosial media seperti Instagram, di marketplace Facebook. Tidak disangka banyak yang ingin menjadi reseller donat saya, karena menurut mereka donat saya itu lembut dan teksturnya lumer, isinya banyak, fillingnya melimpah. Mereka banyak yang menyukainya. Satu hari saya bisa menjual 20-30 box donat. Kemudian saya masuk dalam UPPKS Margowidodo Kelurahan Randu Garut, dan donat saya dipromosikan melalui event-event seperti bazar yang ada di Kecamatan Tugu dan lain sebagainya, sehingga donat saya lebih berkembang. Daya cangkup donat saya sekarang ini dari Kendal, dari sampai Ngalian, terus kawasan Wijaya Kusuma, ada juga Rumah Sakit Karyadi, sampai dengan Pelamongan. Semakin banyak yang menjadi reseller saya, dan semakin luas juga cangkupan dari wilayah penjualan saya. Untuk proses pembuatan donat bomboloni sendiri seperti dengan donat pada umumnya, yaitu tepung bahan-bahannya sebagai berikut: tepung terigu, ragi, gula, kemudian ada susu bubuk, ada telur, terus susu cair, air, mentega, dan garam. Semua bahan tersebut diaduk menjadi satu, dan pengadukannya harus sampai kalis, karena kekalisan dari adonan menentukan tekstur dari kelembutan donat itu sendiri. Setelah semuanya diaduk, kita menimbang dengan berat yang sama. Setelah ditimbang, kita bentuk dengan cara dironding untuk menjadi bulat. Cara perondingannya pun harus tepat. Kalau tidak tepat, donat akan teksturnya akan menjadi kasar. Gelembung-gelembung udara harus dikeluarkan agar donat bisa teksturnya rapat. Setelah itu, setelah kita rounding dengan benar, kita masuk ke dalam proofing. Proofing adalah pengembangan. Pengembangan yang saya lakukan masih secara manual, yaitu menggunakan suhu cuaca. Kita tergantung pada cuaca. Bila cuaca panas, pengembangan donat itu semakin cepat. Tapi bila pada saat hujan, memang pengembangan donat bisa sedikit lebih lambat dari biasanya, sekitar hampir 1 jam. Setelah mengembang dan dilihat ringan sampai besarnya 2 kali lipat, kita mulai proses penggorengan. Penggorengan saya memilih menggunakan minyak padat. Kenapa saya memilih menggunakan minyak padat? Karena dalam minyak padat tersebut tidak banyak meresap ke donat, sehingga donat tidak begitu berminyak. Dan
Itulah dari keunggulan donat bomboloni saya. Tidak berminyak, lembut, dan fillingnya banyak. Setelah itu, proses kemudian yaitu pemasukan filling. Filling disuntikan sesuai dengan pesanan konsumen. Saya memiliki 10 varian rasa filling. Suka duka dalam usaha saya ini, pada saat udara dingin, donat itu lebih lama dalam pengembangannya, sehingga proses pembuatannya menjadi semakin lama. Selain itu, donat juga tidak tahan lama karena tidak menggunakan pengawet. Dan kalau pada saat dititipkan, banyak yang retur. Saya itu mengurangi income. Sukanya, saya dapat mengembangkan potensi saya dalam bidang pangan. Kemudian banyak orang yang ternyata menyukai hasil dari bakery saya, dan selain itu dalam membuat donat ini bisa menambah income buat keluarga saya. Usaha sekecil apapun tidak akan berjalan apabila kita tidak memulainya. Kita harus mempunyai tekad dan motivasi untuk diri kita supaya kita bisa untuk berusaha. Kadang memang ada kalanya kita gagal. Gagal merupakan suatu proses dalam menuju keberhasilan. Jadi jangan sampai kita pantang menyerah. Kita harus berusaha dan berdoa supaya niat kita, apa yang kita inginkan, bisa terwujud. Semuanya ada di dalam diri kita. Kita yang menentukan itu sendiri. Mau berhasil, mau sukses, itu pilihan kita.